Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Maulana Amirul Adha SPD MPD dan Bapak Bayusi Hendri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran. Perkenalkan, saya Amelia Pratiwi dengan NIM 1709624009 dari Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan poster berjudul Pengelolaan Arsip Digital dan Manajemen Dokumen Elektronik dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perkantoran. Jadi, di era digital saat ini, pengelolaan informasi tidak lagi hanya mengandalkan arsip fisik saja. Sekarang, kita bisa mengandalkan arsip digital, yaitu data atau informasi yang disimpan dalam bentuk kode binar dan bisa diakses menggunakan komputer. Nah, tujuannya untuk mempermudah pencarian, pengelolaan, dan keamanan informasi. Tahapan pengelolaan arsip digital itu meliputi yang pertama menyiapkan naskah yang akan di-scan, yang kedua melakukan scanning dokumen, yang ketiga menyimpan file hasil scan ke folder khusus, yang keempat menghubungkan file dengan daftar arsip melalui hyperlink, yang kelima menyusun administrasi alih media seperti berita acara dan daftar arsip. Namun, arsip digital juga memiliki tantangan. Misalnya, yang pertama itu sulit menjaga keaslian dan keabsahan arsip digital. Yang kedua, arsip sangat tergantung pada sistem elektronik. Dan yang terakhir, legalitas dokumen digital kadang masih diperdebatkan. Nah, contoh arsip digital itu misalnya surat keputusan yang di-scan dalam format PDF, notulen rapat dalam bentuk Word, dan dokumen hukum hasil digitalisasi. Nah, untuk skala besar, organisasi biasanya menggunakan EDMS atau Electronic Document Management System, yaitu sistem untuk mengelola dokumen digital secara aman dan efisien. Nah, tahapan manajemen dokumen elektronik itu secara singkatnya, yaitu yang pertama, dokumen itu dibuat secara digital. Yang kedua, dokumen disimpan di sistem komputer. Yang ketiga, dokumen dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Yang keempat, dokumen bisa diedit bila perlu diedit. Yang kelima, dokumen bisa diakses dengan pihak yang berwenang. Yang keenam, dokumen dibagikan ke pihak terkait. Dan yang ketujuh, dokumen dijaga dan di-backup secara berkala. Dan yang terakhir, dokumen dihapus jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, contoh pengelolaan file dalam format elektronik itu seperti PDF, Word, dan Excel. Nah, sebagai contoh kasus dokumen elektronik yang nyata dan dekat dengan kita adalah adanya e-rapport di sekolah yang memudahkan guru dalam mengisi, menyimpan, dan membagikan nilai siswa dalam bentuk digital atau bisa juga dalam bentuk cetak. Nah, kesimpulannya, pengelolaan arsip digital dan dokumen elektronik sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keamanan data dalam suatu instansi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.